A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih seputar Banser, teman-teman. Kita akan bahas Banser ini sampai ke kulit-kulitnya, ke akar-akarnya. Di mana mereka ini di momen pembubaran kajiannya Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini berbeda dengan pembubarannya Hanan Attaqi, ya. Jelas-jelas berbeda. Kalau Hanan Attaqi itu karena dia dituduh radikal saja. Beliau hanya ditengarai sama mereka, ya, karena berseberangan politik dengan mereka. Tetapi sekarang kalau Ustadz Syafiq Riza Basalamah diserang habis-habisan karena dia adalah seorang salafi. Ya, dan begitu pun juga Ustadz Khotbah Basalamah. Dan di sini yang ingin saya bahas adalah saya menyimak satu video yang di mana siapa namanya Pak Yakut Khalil Homas, apa gimana dah nyebutnya itu, Pak Yakut pokoknya. Pak Yakut itu memberikan pernyataan Banser tidak pernah membubarkan pengajian. Ada jutaan pengajian, Banser tidak pernah membubarkan. Tetapi apa yang dibubarkan Banser? Mereka yang memecah belah. Katanya begitu, teman-teman. Dan ini ditentang oleh Buya Yahya. Coba kita simak. Satu-satu dulu. Kita simak dari pernyataan Pak Yakut. Mereka hanya mengatasnamakan pengajian, tapi yang terjadi tidak ada pengajian di sana. Tidak ada dalam catatan sejarah kita. Banser membubarkan pengajian. Ribuan pengajian. Jutaan. Banser yang menjaga dan tidak ada kejadian apapun. Jika ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa mereka melakukan pengajian, tetapi kemudian dibubarkan oleh Banser. Katakan kepada mereka, tidak ada pengajian yang dibubarkan oleh Banser. Tetapi Banser menolak mereka yang menggunakan pengajian sebagai alat untuk memecah belah umat Islam. Berapi-api. Api-api. Tidak ada pengajian. Yang ada hanya orasi-orasi, yang ada hanya upaya-upaya memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Jika ada kelompok-kelompok yang seperti ini lagi, sahabat-sahabat sekalian, apa yang harus kita lakukan? Bubarkan, lawan. Mantap sekali. Banser tidak pernah membubarkan pengajian. Kalau pengajian yang dibubarkan oleh Banser itu bukan isinya pengajian, tetapi adalah provokator untuk menghancurkan NKRI. Ustadz Syafiq Riza Basalamah, materi kajiannya apa? Yaitu tentang hari pembalasan. Kemarin itu materinya bukan tentang provokasi. Apakah tidak malu Pak Yakut ini, ya? Pengajian yang dihadiri oleh Banser itu joget-jogetan, Bapak. Kalau pengajian yang digabung dengan joget-jogetan seperti ini, ada biduannya, Bapak. Itu bagaimana hukumannya? Oh, mempersatu umat. Kan biasanya kalau di TikTok itu ya. Oh iya, saya tidak pernah membuat video di TikTok lagi. Karena apa? Di TikTok rata-rata penggemarnya wali halu semua. Komentar-komentarnya pasti pembela wali-wali halu. Di TikTok itu semua isinya. Tapi kalau kalian nonton di YouTube saya, akan minim sekali komentator yang berseberangan dengan pemikiran saya. Kalian tahu sendiri penikmat-penikmat TikTok itu apa saja di sana, ya. Jadi tidak perlu neko-neko lagi untuk berpikir kenapa saya juga males main di TikTok, karena seperti itu. Dan di sini teman-teman, apa yang dinyatakan oleh Pak Yakut ini ditentang oleh Buya Yahya. Langsung Buya Yahya nentang. Karena apa? Banser ini selain mereka ini membubarkan pengajian-pengajian, mereka juga ikut-ikut dangdutan, joget-jogetan, dan lain sebagainya itu. Ya, apakah tidak malu dengan Kokam Muhammadiyah yang dimana mereka itu menjaga kajiannya Ustadz Salafi ini, Wahabi ini, Wahabi terus. Kokam Muhammadiyah menjaga mereka, diamankan. Sedangkan kalian bagaimana kalian itu? Allah, gereja dijagain. Ya, biksu-biksu datang beribadah, kalian pijit-pijitin. Allah. Mereka itu tidak nyembah Allah. Mereka jelas-jelas mengkhianati Allah. Tidak mempercayai Nabi Muhammad. Kalian pijit-pijit. Agar mereka melihat akhlak kalian. Oh, akhlaknya Banser seperti ini ya. Baik kepada orang muslim. Masuk Islam. Enggak ada biksu-biksu itu yang masuk Islam. Kita di sini melihat tingkah kalian. Apalagi yang seperti ini. Joget-jogetan kalian di dangdutan. Akhlak model apa itu? Apalagi pengajian. Pengajian campur goyang-goyangan itu. Oke, coba kita dengarkan seperti apa pendapat dari Buya Yahya mengenai Banser ini. Ya, kita simak baik-baik. Banser? Nah ini. Bagaimana biarkan Banser itu? Banser itu punya tugas. Banser agama saja, tapi juga menjaga negeri ini. Bukan menjaga negeri saja, menjaga agama. Kembalilah kepada fungsi ini. Kalau Anda kembali fungsi ini, oke. Lah, Banser ini pengen menjaga kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Kan begitu ya? Maksudnya. Kalau menjaga kesatuan Republik Indonesia, semuanya tugas semuanya, bukan tugas Banser, tugas negeri ini, tugas bangsa ini. Cuman tugas kita bukan hanya ini saja, harus jaga agama.
Bahkan seperti Ormas Nahdlatul Ulama itu untuk menjaga agama, bukan saja menjaga negara, agama. Maka kami berharap besar Banser sebagai pasukan mudanya Nahdlatul Ulama di barisan paling depan di dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga di barisan paling depan di saat melihat penodaan terhadap Islam. Itu kalau Anda Banser. Setuju. Kalau ada orang mencaci Nabi Muhammad, Anda harus berdiri nomor 1. Betul. Mencaci Al-Quran, Anda berdiri nomor 1. Betul. Karena Anda Banser. Tuh pesan dari Buya Yahya. Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad, kalian harus nomor 1 ada di depan. Kalau ada orang yang menghina Islam, berdiri paling depan. Ada Saifuddin Ibrahim yang sudah bertahun-tahun dia menghina Islam, mengejek-ejek Nabi Muhammad, menjelek-jelekkan ajaran kita. Kemana Banser? Nah, Muhammad umur 6 tahun Aisyah, umur 9 tahun ditidurin. Ini juga kriminal. Itu namanya cabulullah. Cabulullah. Dia pendeta dia. Kemana Banser? Apa yang dilakukan Banser? Ada beberapa pendeta juga sedemikian rupa. Itu pendeta Yasin itu. Ada pendeta yang namanya Yasin. Itu juga mengejek-ejek habis-habisan Nabi Muhammad. Kemana Banser? Mereka masih minta ihdinas siratal mustaqim, at-tahiyatu mubarakatuh, shalawatu thayyibatulillah, assalamualaikum, enggak ketemu. Tengok kanan, enggak ketemu. Tengok depan, Allah. Kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad, kalian diem. Ikut dangdutan. Joget-jogetan sama biduan, peluk-pelukan sama biduan. Itu kerjaannya. Na'udzubillah min dzalik. Nanti pasti ketika saya membahas seperti ini, kalian akan menentang saya lagi. Oh, Harry Plus so ini, so itu. Kalian so apa? Tidakkah kalian mendengar apa yang disampaikan oleh Buya Yahya? Kalau Banser memang sebagai garda terdepan untuk menjaga NKRI, keutuhan NKRI, maka orang yang berpotensi untuk menghina Islam, mengejek-ejek agama kita, wajib untuk ditindak tegas. Harusnya kalian menjadi garda terdepan untuk memberantas orang yang berani-beraninya menghina Islam, menghina Nabi Muhammad. Ada Mr. TM kemarin, kalian nggak tahu pada kemana. Ada Panji Gumilang, saya nggak melihat kalian beraksi. Ada juga Kiai siapa namanya itu, Saiful Karim, saya tidak melihat kalian bertindak. Ada Saifuddin Ibrahim, kalian kemana? Weldo, kalian kemana? Ada majelis-majelis yang mengadakan majelis sholawat tapi iku, tititi, mat. Kalian kemana? Ikut tititi, mat. Sedangkan majelisan itu dikritik keras oleh siapa? Oleh dua Habib Bidin dan Habib Syekh. Apa Habib Bidin dan Habib Syekh itu Wahabi? Sehingga kalian tidak patuh kepada mereka. Ya, untuk menertibkan majelis-majelis sholawat yang mengadakan joget-jogetan. Laki-laki dan perempuan campur di bawah joget jingkrak-jingkrak. Itu gak kalian bubarkan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Mengucapkan salam dan sanjungan pujian kepada Rasulullah. Kalian gini-gini. Salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Gini-gini. Kalian diam melihat seperti itu. Ya Rasulullah salamun alaik. Sambil gini-gini. Perempuan dan laki-laki joget di bawah. Kenapa bukan majelis seperti itu yang kalian bubarkan? Sibuk kalian membubarkan pengajian yang ada di dalam masjid, yang mengajak orang untuk menjadi lebih baik. Heran saya. Coba lanjut dulu, dengar apa kata Buya Yahya. Terus baru benar ini. Oke, saya setuju masalah ini. Satu, Anda harus tahu mana kawan, mana lawan. Kalau kawanmu kau jadikan lawan, bermasalah. Atau lawanmu kau jadikan kawan, juga bermasalah. Baik, jangan sampai hanya sekedar acak-acakan. Dan kami tidak mengatakan Anda acak-acakan. Ini adalah nasihat untuk adik-adik saya, saudara-saudara saya yang ada di Banser, abang-abang saya di Banser. Bukan Banser saja yang ingin mengatasnamakan sebuah perjuangan. Anda harus bedakan siapa lawanmu dan siapa kawanmu. Betul. Jangan sampai kawan tiba-tiba Anda musuhi, kan bermasalah. Bendera pun Anda harus membedakan. Ini bendera la ilallah, hanya orang bangga la Allah dan hubungan ya jangan dianukan misalnya. Lawanmu, jangan sampai lawan kau jadikan kawan. Ya. Anda kalau jujur dengan ini istimewa, Banser sesuai dengan yang diinginkan oleh pendirinya. Bahkan sesuai dengan yang diinginkan pendiri NU, Nahdlatul Ulama. Memilah mana kawan, mana lawan. Selagi bukan lawan, jangan jadikan lawan. Kalau sekedar perbedaan saja, tidak tahuan. Saya dengan Anda ini saudara. Iya. Nah, nanti gara-gara ngomong ini ya jangan dirubah jadi lawan nanti. Saudara, saya mencintai Anda. Saya mencintai Anda. Jangan sampai gara-gara begini wah nanti jadi lawan. Wah, ini Anda salah memilih lawan lagi nanti. Atau siapapun. Jadi saya nasihat cinta kepada Anda. Jadi Anda bisa memilah mana kawan, mana lawan. Lawan Anda adalah itu orang yang menodai kesatuan negara Republik Indonesia. Dan lawanmu adalah orang
yang menodai agama Anda, agama Nabi Muhammad SAW, itu baru lawan. Makanya termasuk jika ada di keluarga kita, rumah kita, bapak kita misalnya merendahkan Islam, lalu dianggap agama yang lain pun sama, terus merendahkan syariat Nabi Muhammad dengan kalimat-kalimat, wah itu adalah lawan. Cuman memerangi lawan juga beda-beda. Kalau lawannya adalah melakukan pelanggaran, ya sesuai dengan pelanggarannya dong, ditegur, tidak harus langsung dengan peperangan, diingatkan, diajak diskusi seperti itu. Bukan sampai kita menjadikan lawan tanpa ada kejelasan, atau kawan. Ini penting sekali masalah milih kawan dan lawan. Kalau salah berbahaya sekali. Ini nasihat supaya tidak salah, karena kami perhatikan muda-muda mulai dari yang namanya Banser atau yang lainnya bersemangat, anak-anak muda. Cuman kalau kita dalam berperang tidak tahu siapa lawan, jangan-jangan saudara kita dipenggal. Tidak tahu siapa kawan, dianggap musuh, itu kawan kita yang dipenggal nanti ya. Maka adik-adikku dari Banser, Anda harus bisa memilah siapa lawan, siapakah kawan. Dan untuk mengetahui ini lawan dan kawan, ukurannya adalah ukuran syariat Syekh Hashim Asy'ari, syariat baginda Nabi Muhammad SAW, syariat umat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah sampai di sini. Jadi begitu tanggapan dari Buya Yahya mengenai Banser, ya, dimana salah milih lawan, ya, lawan dijadikan kawan, kawan dijadikan lawan. Seiman dijadikan musuh dan tidak seiman dijadikan sudah capek saya ya. Kalian bisa menilai sendiri. Kalau saya sepakat dengan Buya Yahya di bab ini.